Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami seluruh anggota kelompok 7. Kami di sini ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Hei, Halo semuanya, saya Ardani Arya Satya Sri Negara dengan NIM 2311011110011. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki beberapa tujuan dan maksud yang penting bagi mahasiswa. Berikut beberapa alasan tersebut. Yang pertama, membentuk pribadi yang berpikir kritis. Membentuk pribadi yang berpikir kritis, pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas dan berpikir kritis tentang isu nasional maupun internasional, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada perubahan sosial dan ekonomi yang terencana. Kedua, membentuk pribadi yang cinta damai. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa tentang demokrasi dan cinta damai, sehingga mereka dapat menjadi penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai. Ketiga, yaitu membentuk pribadi yang toleransi tinggi. Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami adat dan budaya dari seluruh suku di Indonesia, sehingga mereka dapat mentoleransi dan memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama. Yang keempat, membentuk pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Kelima, membentuk pribadi yang berkomitmen terhadap hak dasar manusia. Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memiliki komitmen terhadap hak dasar manusia dan hidup dalam negara yang berkedaulatan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang berpikir kritis, cinta damai, toleransi tinggi, dan memiliki komitmen terhadap hak-hak dasar manusia dan negara kesatuan Republik Indonesia. halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Robianor dengan NIM 23102111100005. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Hal ini berarti filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah dasar negara yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila bermakna sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sumber kehukuman negara. Pedoman dan perilaku sikap masyarakat harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Sila dari Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mengandung nilai-nilai luhur bagi negara Indonesia. Setiap sila saling berkaitan satu dengan yang lain. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk menggapai cita-cita bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, pemersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara adalah memberi bimbingan kepada rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna Pancasila sebagai ideologi negara yang ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam menggapai cita-cita bangsa dan negara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dalam menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia artinya Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Makna Pancasila sebagai dasar negara sifatnya tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk atau taat kepadanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Akbar Pratama dengan NIM 2310211110017. Identitas nasional
Bangsa adalah konsep yang mencakup ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, nilai-nilai, dan pengalaman bersama yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai identitas nasional bangsa, yaitu satu, sejarah bersama, pengalaman historis yaitu peristiwa peristiwa penting dalam sejarah seperti perjuangan kemerdekaan dan revolusi, membentuk kesadaran kolektif dan solidaritas nasional. Dua, budaya, yaitu tradisi dan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk memperkuat kebersamaan. Integralitas bangsa mengacu pada kesatuan dan persatuan seluruh elemen dalam satu negara atau bangsa. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjalin erat untuk menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Berikut ada penjelasan lebih lanjut mengenai integralitas bangsa. Satu, kesatuan sosial melibatkan keharmonisan antar kelompok sosial dan masyarakat. Ini mencakup toleransi antar suku, agama, dan golongan. Kesatuan sosial penting untuk mencegah konflik dan memastikan semua anggota masyarakat merasa diakui dan dihargai. Dua, yaitu kesatuan budaya berhubungan dengan penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Bangsa yang integratif menghargai tradisi bahasa dan budaya dari berbagai kelompok etnis yang ada di dalamnya, sambil tetap memelihara identitas nasional yang kokoh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Refki dengan NIM 2310211111018. Hak kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selain itu, kewajiban adalah hal yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita melihat lebih jauh, hak tersebut yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, yaitu pada pasal 27 ayat 2. Yang selanjutnya adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 2. Hak atas kelangsungan hidup pada pasal 28B ayat 2. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia pada pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak memilih pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak pada pasal 28L ayat 1. Selanjutnya adalah kewajiban setiap warga negara. Salah satunya adalah kewajiban warga negara adalah wajib menaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Hak dan kewajiban merupakan konsep-konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks warga negara Indonesia. Hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan, penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, dan sebagainya. Kewajiban warga negara juga terdefinisi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pemahaman dan penerapan serta kewajiban tersebut merupakan wujud tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi dengan NIM 23102111100005. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai negara dan konstitusi, beserta korelasi negara dengan konstitusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai negara. Menurut Aristoteles, negara dalam bukunya Politicia, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh
kehidupan yang sebaik-baiknya. Hal apa saja sih yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara? Itu ada 4. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu wilayah negara atau yang menjadi penghuni suatu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah yaitu tempat menetap rakyat dan tempat berkuasanya pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Selanjutnya, setelah pemaparan materi tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dari sekelompok manusia tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Menurut C.F. Strong, konstitusi sebagai asas-asas yang mengatur 3 hal. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, hak-hak yang diperintah. Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Yang menyangkut di dalamnya ada hak asasi manusia. Jadi konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok dan dasar-dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketenegaraan suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi tertulis di dalam sejarah ketenegaraan Indonesia ada 3 macam konstitusi yang pernah berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Setelah kita memahami apa itu konstitusi dan negara, kita dapat mengkorelasikan bahwa negara dan konstitusi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansyari dengan NIM 231021111001. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan potensi yang ada di wilayah kepulauan. Ini adalah pandangan komprehensif tentang posisi Indonesia di dunia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan budayanya yang unik. Prinsip-prinsip inti wawasan Nusantara adalah persatuan, keberagaman, keseimbangan, dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi penting antara lain memandu pembangunan nasional, menjaga keamanan nasional, memperkuat persatuan nasional, serta meningkatkan hubungan internasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah konsep dinamis yang telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mencerminkan keadaan lingkungan Indonesia yang berubah. Namun, prinsip-prinsip intinya tetap sama untuk memastikan persatuan, kemakmuran, dan keamanan Indonesia. Dalam konteks geopolitik, wawasan Nusantara dapat dilihat sebagai strategi besar Indonesia untuk menavigasi lingkungan internasional yang kompleks dan menantang. Ini adalah pendekatan pragmatis dan berwawasan ke depan yang berusaha memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia sambil menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Bidang politik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari konflik dan perpecahan, menghargai dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang ekonomi, membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu, berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bidang sosial budaya, menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Di bidang pertahanan dan keamanan, melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat adanya tindakan yang mencurigakan, menjaga kerahasiaan negara, dan informasi penting lainnya. Perkenalkan, nama saya Kimi Raikkonen Simatupang dengan NIM 23102111000003. Geopolitik adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara geografi dan kebijakan politik. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya, daya alam, dan struktur wilayah mempengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Kedua, ada geografis. Geografis berkaitan dengan ruang lingkup geografi suatu negara atau wilayah. Ini mencakup pemahaman tentang letak geografis dalam bentuk wilayah, sumber daya alam, dan struktur geografis yang mempengaruhi kebijakan dan strategi negara. Dan ketiga, ada otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengatur urusan lokal Indonesia. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah memungkinkan daerah memiliki kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.